Interaktif dengan Prita Gozi. Kali ini kita akan membahas bagaimana agar Anda tidak terjebak dengan utang di masa pensiun, masa yang seharusnya Anda hidup dengan tenang. Telepon kami 021536600500, 021536600500. Prita Gozi akan memberikan tips bagaimana agar Anda menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terjebak dengan utang. Baik, ini memang masalah yang klasik ya. Cukup banyak. Cukup banyak ketika pensiun terjebak utang. Itu biasanya utang untuk apa? Macam-macam. Jadi kalau dari beberapa pensiunan yang saya temui, itu kebanyakan mereka memang masih punya biaya hidup yang cukup tinggi. Biaya hidup cukup tinggi ini biasanya juga kejadiannya karena mungkin masih punya tanggungan. Jadi pada saat pensiun masih ada tanggungan, mungkin anak masih sekolah dan lain-lain. Sehingga akhirnya dia terpaksa berutang untuk menutup biaya hidup tersebut. Oke, nah Anda punya tips, ada 5 poin di sini supaya tidak terjebak utang. Bisa mulai dengan nomor 1, maksimal KPR 8 tahun. Kenapa 8 tahun ini? Karena sebetulnya gini, biasanya kan masa pensiun dipercepat tuh 45 tahun. Jadi kalau dari 45 menuju ke 55 itu amannya kita hanya ambil KPR yang durasinya maksimal sekali itu 8 tahun. Kenapa? Karena gini, dari pensiunan yang saya temui beberapa itu sebelumnya tuh mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan fasilitas kompleks perumahan. Kemudian ternyata terlena pada saat pensiun tidak punya rumah tinggal. Baru tiba-tiba kaget dan beli rumah tinggal terpaksa dengan KPR. Nah itu sebaiknya tidak lebih dari 8 tahun. Oke, begitu ya. Nah lalu juga berhati-hati memulai usaha. Padahal di umur-umur 40 ini biasanya orang baru mulai matang usahanya begitu ya. Jadi bukan tidak boleh punya usaha, tetapi lebih berhati-hati. Jadi lebih penuh perhitungan itu wajib. Karena memang ada researchnya, karena kan orang yang pensiun itu di Indonesia katanya sih 15% itu memang sudah punya uang untuk pensiun cukup. Nah ini nih yang jadi target mereka yang punya bisnis abal-abal, kasarnya tuh gitu. Jadi bahaya sekali gitu ya, jadi pada saat uangnya juga sudah dimasukkan ke dalam modal bisnis, ternyata bisnisnya tidak berhasil kan tidak bisa kembali juga. Nah yang bahaya itu adalah karena dipikirnya oh ini bisnisnya masih belum take off jadi butuh suntikan modal, akhirnya dia pinjam. Jadi awalnya dengan uang sendiri kemudian bisnisnya belum take off, dia butuh tambahan akhirnya dia berutang. Itu apakah baiknya kalau memang ada dana pensiun begitu ya, misalnya dari BPJS atau dari dana pensiun lainnya, kalau memang mau usaha artinya tidak sepenuhnya ditaruh di usaha gitu ya? Ya memang sebaiknya begitu. Sebaiknya kalau kita baru mulai berusaha, saat kita memasuki pensiun itu maksimal hanya 30% dari aset kita lah. Yang 30%? Iya itu maksimal sekali. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya pengalaman sebelumnya sebagai pemilik usaha. Jadi akan berbeda dengan mereka yang memang sudah berusaha dari usia 30-an atau 20 tahun bahkan ya. Tapi kalau kita baru mulai usaha di masa pensiun itu kita harus lebih hati-hati lagi. Baik, dan kami masih mengundang Anda untuk menelpon kami. Kami masih membahas soal bagaimana agar Anda tidak terjebak dengan utang di masa pensiun, masa yang harus Anda tenang. Telepon kami di 021536600500. Nanti Prita Gozi akan memberikan tips untuk Anda. Dan ya kita bahas ke poin berikutnya. Hindari cicilan kartu kredit. Iya. Ini yang bahaya tuh gini, meskipun kita pensiun atau kita memasuki masa pensiun, itu kita kan pasti tetap punya keinginan Mas Bima, itu wajar sekali manusiawi. Pada saat kita punya keinginan, sekarang ini zaman dimana kita mudah mendapatkan cicilan, penawaran tuh banyak. Mau beli di toko biasa, mau beli toko online, semua menawarkan cicilan. Dan bahayanya cicilannya ini bisa mencapai 24 bulan atau bahkan lebih. Hanya untuk membeli sebuah barang yang mungkin kita pakai 1 tahun gitu, atau bahkan hanya untuk membeli tiket pesawat. Itu bisa dicicil. Nah ini godaan yang luar biasa untuk peningkatan gaya hidup kita. Pada saat kita pensiun bahayanya kita tidak lagi punya penghasilan setiap bulan yang memang kita bisa pakai untuk bayar cicilan. Problemnya tuh di situ. Baik, kita ada penelpon, ada Pak Mulyo dari Pandeglang. Selamat pagi Pak Mulyo. Selamat pagi. Silakan langsung pertanyaan ke Prita Gozi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hanya ibu, Bapak. Iya. Ketika pensiun, kita segala sesuatu harus terencana. Ya. Segala sesuatu harus terencana sebelum kita pensiun. Ya. Saya PNS guru yang pensiun 1 Agustus 2016 kemarin. Bapak seorang guru yang baru pensiun? Iya, 1 Agustus 2016 kemarin. Oke. Ya. Alhamdulillah saya sudah mempunyai kesejahteraan. Ya.
dengan proses yang telah terencana. Ya, Oke, baik. Jadi Bapak ini ya baik, Bapak adalah seorang guru dan baru pensiun tahun kemarin. Apakah memang ada bedanya untuk profesi yang katakanlah menerima uang pensiun secara berkala dengan yang secara berkaligus manajemennya? Jadi sebetulnya gini, memang ada aturannya ya. Undang-undang dana pensiun kalau kita turun dana pensiun itu ada pack-nya. Jadi kalau uang kita di atas 625 juta kalau nggak salah, itu kita tidak bisa terima sekaligus Mas Bima. Jadi harus dibelikan anuitas. Tetapi kalau di bawah itu memang bisa terima sekaligus. Otomatis orang yang menerima sekaligus godaan untuk menggunakan langsung akan lebih besar. Dia biasanya akan lebih sulit untuk bertahan 20 tahun ke depan hanya dengan uang pensiunnya. Mereka yang dapat berkala seperti mungkin Bapak ini tadi, itu akan lebih ada remnya. Tiap bulan mungkin lebih kencangkan ikat pinggang, tetapi kita lebih punya kepastian mendapatkan penghasilan atau arus kas di masa mendatang. Tinggal masalahnya biaya hidupnya naiknya seberapa banyak. Oke, ini Karena mesti hitung adanya ya. inflasi. Baik, saya ingin ke poin terakhir dulu, menaikkan saldo dana pensiun ini bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Sebelum kita pensiun, pastinya kita mesti punya mindset, kan harusnya gajinya juga sudah lebih besar daripada zaman muda. Ya. Itu kita banyak-banyakin nih masukin ke dalam dana pensiun. Jadi jangan malah irit-irit. Kemudian kalau di kantor ada penawaran, ini ada program dana pensiun, enggak kita cuma ikut BPJS saja. Jangan, bahkan semua program kalau bisa kita ikut. Nah, yang terakhir pada saat kita sudah pensiun, maka alokasi asetnya. Kalau Anda pensiun umur 50, alokasi aset kan harus masih lebih bagus. Anda masih punya pilihan untuk memasukkan ke anuitas yang katakanlah memberikan hasil lebih tinggi dengan cara dimasukkan ke saham. Baik, sebelum nanti terlambat ya, usia sudah terlalu Ya, tua. betul sekali. Terima kasih Berta Gauzi dan semoga membantu Anda dalam mengatur uang persiapan pensiun. Semoga supaya Anda bisa menikmati pensiun dengan tenang. Belanja pensiun. Bapak Ibu sekalian, jadi pembayaran pensiun atau belanja pensiun ini dimulai di tahun 1952 yang waktu itu dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 52. Kemudian di tahun 63 ini dengan PP nomor 15 tahun 63 untuk pengelolaan tunjangan hari tua ini dilakukan oleh Taspen. Jadi kita masih belum pensiunnya secara keseluruhan tapi hanya tunjangan hari tua. Kemudian di tahun 1969 ini mulai ada beban APBN dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 tahun 69. Jadi